Itu Pak Tata, kita sudah mencoba untuk menggratiskan sarana ambulan Pak. Jadi untuk pasien-pasien yang butuh pelayanan ambulan kita berikan gratis Pak. Ada berapa ambulan yang dimiliki? Kita ini ada sekitar 8 atau 9 ambulan yang aktif, yang masih baik, bagus. Jadi warga membutuhkan telepon ke rumah sakit itu bisa datang kemana saja? Terutama ini kembali ke karena saya jadi mata pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut. Kebetulan didampingi langsung oleh petinggi nomor satunya. Beliau tidak lain adalah Dr. Haji Usodo Dewo Adi, SPOTK, ya. Direktur langsung nih, Direktur. Ya betul Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Tata. Pak Haji asli Sunda atau? Saya orang tua sih asli dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kebetulan saya tapi lahir di Bandung Pak, dari Lahir di kecil Bandung, sampai ya. sekarang di Bandung. Tapi Sunda lancar ya. Insya Allah sedikit-sedikit. Nah, terkait gelar Pak Haji, Ya. SPOT itu apa? SPOT itu kepanjangan dari spesialis ortopedi dan traumatologi. Ada tambahan K-nya nih. Oh ya, K-nya ini itu sebutnya konsultan Pak. Konsultan. Jadi setelah saya ngambil spesialis ortopedi dan traumatologi, saya belajar lagi, akhirnya mendapatkan gelar konsultan khusus untuk tulang belakang. Oh, berarti pasien bisa melakukan konsultasi dengan Pak Haji ya? Bisa insya Allah. Gitu. Buka praktek di luar selain di sini? Di rumah sakit saya tidak praktek, tapi di luar saya praktek. Di luar praktek? Ya, di rumah sakit Intan Husada. Oh, ya. Pak Haji sudah berapa lama menjabat direktur di Kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Ini tahun ketiga saya. Pak Haji itu yang berapa sih jadi direktur di sini? Kesini, aduh saya lupa. Nggak gitu. Udah kan rumah sakitnya berdiri dari 20 tahun yang lalu ya. Gitu. Ya, betul. Nih, rumah sakit Dr. Slamet Garut ini ikon di Kabupaten Garut. Betul Pak. Suka atau tidak suka menjadi bagian cercaan masyarakat. Iya. Tetapi tetap juga dikunjungi. Betul. Sebagai pasien gitu. Betul Pak Tata, betul. Dekade ini saya nggak tahu entah karena kepemimpinan Pak Direktur atau memang ada perubahan sistem yang di rumah sakit. Di lingkungan dulu kan banyak pedagang. Iya. Kemudian jumlah pengunjung pasien juga lebih banyak daripada pasien. Iya. Itu bagaimana Pak? Sampai ada sepertinya nyaman saat ini. Oh, terima kasih Pak udah disebut nyaman. Hanya terus terang waktu saya mulai menjabat sebagai direktur RSUD Dr. Slamet Garut pada bulan Desember 2019 gitu. Ya. Memang situasi dan kondisinya agak kurang menguntungkan bagi kami di sini gitu. Kami di sini mendapatkan banyak sekali sorotan dari masyarakat, dari atasan-atasan kami gitu tentang pelayanan di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut ini. Dikatakan bahwa pelayanan, terutama masalah pelayanan obat yang jadi masalah, kemudian juga masalah pelayanan di instalasi gawat darurat, kemudian pelayanan di rawat-rawat inap. Ini menjadi masalah terbesar rumah sakit waktu saya mulai menjabat di Rumah Sakit Dr. Slamet ini. Hanya saya berpikiran bahwa saat itu yang jadi pokok permasalahan itu adalah yang pertama itu masalah motivasi dari karyawan-karyawan kami Pak, gitu. Jadi saya melihat
motivasi karyawan kami ini agak sedikit kurang gitu, sehingga mungkin kalau Pak Wade bilang pada waktu apel kemarin integritas rumah sakit ini yang agak kurang. Jadi yang jadi program saya coba untuk memperbaiki motivasi kerja dari para karyawan kami. Salah satunya dengan berusaha memperbaiki sistem remunerasi kami Pak di rumah sakit ini. Gitu. Karena saya punya keyakinan kalau sistem remunerasi ini kita bisa lakukan dengan baik, kita bisa memperbaiki sistem remunerasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini insya Allah akan memberikan kesejahteraan kepada kami yang lebih baik lagi. Dengan adanya kesejahteraan yang lebih baik, ya insya Allah motivasi kerja itu akan menjadi lebih baik lagi di sana. Karena memang salah satu dari remunerasi itu, kenapa ada remunerasi itu salah satunya untuk memotivasi pasien memotivasi karyawan kami bisa bekerja lebih baik lagi. Selain juga penghargaan terhadap usaha yang telah dia lakukan selama ini. Gitu. Pak Haji, berapa jumlah sih karyawan di RSUD ini? Di kita ini kurang lebih sekitar 1.100 karyawan. 1.100 karyawan? Iya betul Pak. Wow, luar biasa ya. Betul, karena kami sangat banyak. Untuk merubah manajemen sehingga tadi remunerasi ya? Remunerasi. Sudah dilakukan ya Tengah? Insya Allah Pak, kita sudah dilakukan dan sekarang tetap kita lakukan lagi gitu. Saya ingin mencapai level di mana semua orang karyawan di rumah sakit merasa betul puas gitu. Dan tidak ada rezeki yang tidak berkah, tidak ada rezeki yang diambil dari orang lain menjadi rezekinya dia menjadi tidak berkah. Saya ingin semuanya menjadi suatu penghargaan dari rumah sakit kepada para karyawan kami yang memang sudah bekerja dengan keras, dengan baik seperti itu Pak. Gitu. Terus perubahan yang terjadi kan kalau ditarik beberapa tahun ke belakang, kita memasuki kawasan rumah sakit itu padat dengan para pedagang, padat dengan para pengunjung pasien. Pelayanan juga anggap saja lah, kalau publik ini banyak Pak, bukan anggap saja, memang publik menilai amburadul. Betul Pak. Tapi melihat sekarang, nuansanya renggang gitu ya. Alhamdulillah itu. Apa yang dilakukan oleh manajemen? Ya, untuk manajemen di sini, yang pertama kita mencoba seperti tadi kita lakukan remunerasi tadi Pak. Dengan remunerasi itu saya berharap semua karyawan itu bisa hadir tepat waktu Pak. Gitu, itu yang keinginan kami gitu. Ini juga sesuai dengan tuntutan dari pihak BPJS, di mana hampir dalam 90% kan pasien-pasien kami itu berasal dari BPJS. Nah, saya coba tekankan supaya para karyawan kami, para dokter, perawatnya, dan semua unsur pendukung tuh bisa hadir di rumah sakitnya jam 7:30 gitu Pak. Itu jam 8 gitu. Nah, sebelumnya memang suka ya mungkin karena kesibukan atau hal lain, jadi mereka suka datang kan lebih dari jam 8, suka datang lebih dari jam 8. Jadi kita mencoba untuk mendisiplinkan para kawan-kawan kami gitu, bahwa jam 8 ini menjadi suatu kewajiban yang sudah ditentukan dari BPJS, karena kita juga hidup dari BPJS gitu. Kalau kita misalnya mengacuhkan ataupun tidak menanggapi BPJS kan tentunya akan pengaruh besar juga pada pendapatan kami di sini Pak. Gitu. Absensi karyawan itu manual atau? Absensi masih kita lakukan secara manual Pak, dengan fingerprint gitu. Tapi insya Allah ke depan kita sekarang mencoba untuk memperbaiki SIM RS rumah sakit Pak, gitu. SIM RS, jadi harapan saya ke depan nanti absensi itu bisa dilakukan lewat HP gitu Pak, lewat gadget masing-masing gitu. Nah terus fasilitas apa saja Pak di rumah sakit ini? Nah fasilitasnya sebetulnya kita sudah cukup canggih Pak di sini Pak, gitu. Kita memiliki laboratorium kita sudah bagus Pak, gitu, sudah dinilai, sudah diakreditasi, sudah divalidasi dari pihak kementerian. Kita ini nilai bagus Pak, gitu. Jadi bisa katakan yang terbaik di Garut sih menurut dokter patologi klinik dan dokter penunjang klinik, dan seperti itu dikatakan bahwa dokter kita ini yang terbaik lah di Garut. Fasilitas sudah canggih ya? Fasilitas sudah canggih. Kemudian Pak Haji, sampai langsung ke publik. Ya kepada para
penduduk ataupun penduduk Garut pada umumnya, saya ingin menyampaikan bahwa fasilitas di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi contoh seperti fasilitas laboratorium, kita memiliki laboratorium yang sudah divalidasi dari pihak kementerian bahwa kita termasuk dalam kategori yang sangat baik di sini gitu. Kemudian kita juga memiliki fasilitas radiologi di mana kita memiliki alat CT scan kita, ini juga sudah termasuk salah satu yang terbaik di Jawa Barat Pak. Gitu. Ini kita memiliki ada 128 slice, ini termasuk yang modern lah di sini gitu. Kemudian juga untuk fasilitas lainnya, alat-alat kesehatan kami ini juga insya Allah ini sudah termasuk yang baik-baik di sini Pak gitu. Jadi kita menyediakan ataupun kita membeli alat-alat kesehatan yang memang punya standar kualitas yang tinggi pada kita. Ada berapa fasilitas anggap yang terbaiknya berapa saja tuh? Tadi lab ya, lab. Ya, mulai dari laboratorium, mulai dari radiologi, kemudian juga kita punya alat-alat untuk bedah Pak, itu juga termasuk yang terbaik kan gitu. Saat ini kita mencoba untuk memperbaiki untuk pertolongan alat-alat untuk bayi dan anak Pak, picu dan NICU kita akan coba untuk tahun ini kita lengkapi dan lebih baik lagi. Siap. Manajemen rumah sakit memahami akan perut warga Garut ya, karena pedagang juga orang-orang Garut juga ya Pak. Betul. Direlokasi, ditempatkan, dibebenah di sebelah masjid Pak gitu. Sebelah barat. Iya. Kemudian nih Pak Haji, kabarnya sarana ambulan gratis. Betul Pak. Pak Tata, kita sudah mencoba untuk menggratiskan sarana ambulan Pak, jadi untuk pasien-pasien yang butuh pelayanan ambulan kita berikan gratis Pak. Ada berapa ambulan yang dimiliki? Kita ini ada sekitar 8 atau 9 ambulan yang aktif, yang masih baik, bagus. Jadi warga membutuhkan telepon ke rumah sakit itu bisa datang kemana saja? Terutama ini kita berikan tuh yang pelayanan gratis itu kepada pasien-pasien yang mau pulang Pak. Yang mau pulang, misalnya pulang ke Bumbulan, pulang ke Bayombong, kita berikan gratis Pak buat mereka. Karena sering sekali saya melihat mereka kesulitan Pak untuk pulang ke rumahnya, apalagi kadang-kadang mereka juga harus membayar sewa kendaraan yang cukup mahal. Jadi kita dari rumah sakit mencoba untuk memfasilitasi lah kebutuhan para pasien-pasien kami sehingga mereka bisa pulang ke rumah dengan baik, dengan selamat, tanpa perlu biaya lagi seperti itu. Oh, jadi pasien yang ada di rumah sakit ya, yang pulang ya, atau yang dirujuk? Yang dirujuk juga, betul. Tetap gratis? Tetap gratis juga. Tidak dipungut sepeser pun? Tidak ada pungut sepeser pun. Warga Garut. Jadi informasi ini langsung dari direktur. Jadi tidak ada pungutan, tidak ada bayaran ketika menggunakan fasilitas ambulan.
Demikian ya Pak Haji. Betul, betul. Pak Haji nih, jumlah pasien kenapa nggak seperti dulu? Kan dari tahun ke tahun penduduk bertambah. Betul. Tetapi RSU tidak, kalau dulu kan pasiennya juga membludak. Berat banyak ya Pak ya. Sistem apa yang dibangun oleh manajemen rumah sakit dan antar rumah sakit? Iya. Jadi mungkin rumah sakit kita ini ke situasi dan kondisinya sudah berbeda Pak dengan 5 atau 10 tahun yang lalu kata-kata di Kabupaten Garut kita ini. Jadi mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu sudah mulai berdiri rumah sakit swasta Pak, yang lebih kecil gitu, tapi mereka sudah terima pasien-pasien. BPJS juga sudah mulai terima juga seperti itu gitu. Jadi ini ada persaingan barangkali ya bisa begitu. Kemudian juga aturan dari BPJS juga ini harus adanya suatu rujukan berjenjang. Jadi dari rumah sakit klasifikasi tipe D ke rumah sakit tipe C baru ke tipe B. Jadi rumah sakit kita ini termasuk rumah sakit yang paling ujung karena kita kan rumah sakit paling tinggi. Itunya dirujuk dari rumah sakit tipe D ke C, dari C ke B gitu. Itu salah satunya itu. Keduanya juga ini juga kita memenuhi tuntutan dari pihak BPJS Pak gitu. Pihak BPJS menilai bahwa jumlah bed di rumah sakit itu dibandingkan dengan ruangannya itu terlalu padat Pak gitu. Jadi mereka ada hitungannya kalau untuk satu bed itu luas area yang siapkan itu berapa seperti itu. Jadi selama ini kita ada satu ruangan tuh ada 5 sampai 6 bed sebelum ini, tapi setelah ada permintaan BPJS kita kurangi menjadi paling banyak 3 bed Pak untuk satu ruangan itu gitu. Ya, selain banyaknya rumah sakit swasta bertambah ya. Betul. Sistem pelayanan pun tidak, warga pasien itu tidak ujuk-ujuk langsung dirujuk ke RSU ini ya. Betul Pak. Jadi ada sistem kelas tadi ya. Iya, ada sistem rujukan Pak. Rujukan. Jadi itu kan dari tipe D ke tipe C baru ke tipe B. Contohkan secara spesifik Pak Haji. Warga datang ke PKM, ya dari puskesmas atau ke fasilitas pertama gitu Pak. Ya. Mereka mungkin dari fasilitas pertama ini dirujuk ke rumah sakit tipe D misalnya di situ. Tipe D Nurayati atau tipe D itu contoh seperti ya mungkin bisa Nurhayati atau Medina. Gitu. Nah dari situ kemudian kalau perlu penanganan lebih lanjut pindah ke tipe C, di tipe C baru pindah ke tipe B gitu. Jadi contoh misalnya ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe D atau C gitu, kayak seperti penyakit-penyakit yang memerlukan tindakan-tindakan khusus seperti laparoskopi, tindakan bedah khusus. Nah itu mungkin dirujuk Pak dari sana sampai ke sini. Pasien harus melalui ada tahapan-tahapannya gitu, jadi agak lama gitu itu untuk sampai ke rumah sakit kita ini gitu. Ini paling ujung. Yang paling ujung. Gitu. Yang dianggap pasien berat ya. Iya. Dilayani di sini. Betul. Jadi di sini lebih ke arah pasien-pasien yang lebih berat lah di situ. Oke. Kemudian sisi lain lagi Pak Haji. Iya. Pekarangan RSU dulu kan 4 parkir. Betul. Sekarang bertambah lagi kan? Iya. Nah, ini cukup teratur. Betul Pak. Ini bagaimana nih? Ya juga nih pekarangan rumah sakit kan, kalau dulu pekarangan rumah sakit atau halaman rumah sakit penting oleh parkir Pak, parkir mobil, parkir motor yang membuat suasana mungkin kelihatan kurang enak ya, kurang enak dipandang seperti itu. Tapi kita juga ada kebutuhan juga dari rumah sakit sesuai dengan era pandemi COVID ini, bahwa kita juga menyediakan fasilitas layanan ruang tunggu pasien yang lebih luas Pak. Untuk sebelum pasien masuk itu kita lakukan screening seperti itu gitu. Jadi akhirnya dari manajemen kita sepakat kita membangun ruang untuk ruang tunggu pasien yang lebih besar lagi. Jadi diambil ruang sebelah depannya kita bikin lagi. Dan kemudian akibat dari situ kemudian area untuk parkir menjadi lebih kecil, sehingga akhirnya untuk parkir mobil jadi susah untuk di sini Pak, harus keluar dari rumah sakit. Sementara ini banyak kita parkir motor gitu, tapi nanti saya coba untuk negosiasi lagi dengan pihak penyelenggara parkir ya, inginnya sih supaya tidak ada parkir sama sekali, jadi betul-betul lapangan depan tuh bersih gitu dari parkir.
karena saya ingin membuat semacam ada area untuk bermain anak di situ Pak, di depan situ. Wah, gitu. keren. Jadi anak-anak itu kan sekarang jangan masuk semua ke rumah sakit. Rumah sakit kan bahaya Pak, kan banyak kuman, banyak infeksi di situ gitu. Dibuat Jadi, taman lah ya. Dibuat taman untuk mereka bermain, jadi orang tuanya boleh masuk untuk berkunjung ke rumah sakit dan setelah itu baru balik lagi seperti itu. Luar biasa. Memang semula roda 4 ada di sini ya. Betul. Kemudian hanya roda 2. Ada 2 gitu. Nanti kemudian hari akan diusahakan itu kosong. Betul, kosong. Dibuatkan taman Untuk bermain di mana anak, gitu. para keluarga pasien yang membawa keluarganya kan anak-anak itu bermain di depan. Bermain di depan saja. Itu kapan tuh? Ya, secepatnya. Insya Allah. Secepatnya. Gitu. Oke. Siap. Pak Dirut, apalagi sih yang berubah di RSU Dr. Slamet ini? Kita saat ini sedang berjuang Pak, kita sedang membangun gedung Pak, gedung untuk pelayanan itu ada di seberang dari rumah sakit Pak. Di seberang? Di seberang rumah sakit kita bikin gedung untuk pelayanan kepada pasien. Nah, gedung pelayanan ini kita tujukan Pak terutama untuk pertama untuk membuat cardiac center Pak. Jadi semacam pusat kesehatan jantung Pak. Ya. Gitu. Dan kedua kita membuat semacam pusat diagnostik Pak di sana gitu. Yang di sebelah kanan ya? Ya, sebelah kanan Pak dari sini. Sudah dibangun itu? Sudah dibangun Pak. Ini kita sudah 2 tahap pembangunan. Ini sudah selesai sampai ke lantai 2 gitu. Tahun ini insya Allah akan kita lanjutkan ke lantai 3 dan ke lantai 4 gitu. Sampai lantai 4? Sampai lantai 4 Pak. Gitu, jadi Pak. Untuk apa saja tuh tadi? Ya insya Allah sih kita coba untuk membuat semacam pusat kesehatan jantung Pak. Pusat kesehatan jantung gitu. Kemudian dan juga untuk diagnostik center istilahnya Pak. Ya. Gitu, untuk pusat diagnostik di sana. Jadi bagi pasien yang berpenyakit jantung, nah bisa di sana Pak. Gitu tindakannya. Karena selama ini banyak pasien-pasien jantung itu tidak tertolong Pak, gitu. Ya. Tidak tertolong karena penanganannya kita harus berangkat dari Garut ke Bandung yang perlu waktu berapa jam gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan mencoba membangun gedungnya, ada tempat operasi jantungnya, kemudian juga kita ada alat-alat untuk operasi jantungnya kita coba untuk lengkapi nanti Pak, gitu. Nanti fasilitasnya memang bisa sebanding dengan Bandung lah. Betul Pak, nanti akan insya Allah akan mirip dengan Bandung lah gitu. Oke. Jadi insya Allah ini warga Garut nih, bagi warga Garut yang kebetulan sedang tertimpa musibah penyakit jantung seperti saya, ada fasilitas di depan rumah sakit dibangun untuk pelayanan pasien jantung. Iya. Jadi bisa tidak perlu ke Bandung ya? Tidak perlu ke Bandung Pak. Ini operasinya kapan nih? Mungkin tahun 23, 24 barangkali Pak baru bisa 2024? 2024 bisa jalan seperti itu. Bersabar bagi yang sedang mengalami. Ya insya Allah mohon doanya saja Pak. Amin, mudah-mudahan cepat terrealisasi Pak. Realisasi gitu. Jadi kita mencoba minta bantuan ke pihak Depkes Pak, Departemen Kesehatan gitu. Kita udah coba ajukan proposal, mudah-mudahan bisa di ACC, nanti di ACC kita bisa dapat bantuan untuk alat-alat untuk operasi jantungnya itu Pak. Operasi sini ya? Ya. Seperti pemasangan ring gitu ya? Ya? Betul, terutama pemasangan ringnya itu kita akan coba diusahakan gitu. Siap Pak Ji. Sisi lain, apa saja pelayanan yang memang semakin maju? Pelayanan semakin maju itu saat ini kita sedang kembangkan pelayanan untuk terutama untuk pelayanan bedah Pak, bedah. Jadi kita sudah punya alat khusus yang namanya itu laparoskopi Pak. Jadi ini laparoskopi. Ya, laparoskopi dan artroskopi. Jadi istilahnya kalau untuk operasi itu kita tidak perlu melakukan sayatan yang besar Pak Tata. Jadi kita cukup sayatan yang kecil saja. Jadi buat 1 cm 2 cm nanti kita bisa masukkan alat. Misalnya untuk operasi usus buntu gitu, kita bisa masukkan alat ke sana. Di sana mungkin akan kita alatnya masuk, dan alat itu nanti operasinya gitu, ngelihat dokternya ngelihat dari layar
dari monitornya gitu. Oke. Jadi operasinya sangat minimal, terus saya tanya dan juga penyembuhannya bisa lebih cepat lagi. Oke. Sama halnya nanti dengan operasi-operasi untuk lutut, Pak. Ya. Itu juga kita ada namanya alatnya artroskopi, kita juga sudah punya di rumah sakit Oh, kita. sudah ada ya? Sudah ada. Jadi itu terutama diperlukan buat orang-orang yang mengalami cedera lutut, Ya. terutama para atlet-atlet ya, itu kan sering sekali Pak yang jatuh atau terkena keselewat atau segala macam, lututnya cedera. Nah, kita perlu ada tindakan misalnya untuk kita perbaiki lagi struktur sendi yang di dalamnya. Kemudian ketiga, kita juga sedang coba mengembangkan untuk alat-alat operasi untuk bedah urologi Pak namanya. Urologi. Untuk ginjal dan saluran kemih. Nah, kita juga sudah mulai, kita sudah punya alat-alatnya di sini dan alhamdulillah dokternya sudah ada. Nah, kita coba kembangkan hal ini Pak gitu, karena ternyata banyak sekali pasien di Garut ini perlu bantuan ataupun perlu tindakan bedah urologi. Karena contoh misalnya pasien yang sederhana, pasien yang ada batu ginjal, batu di kandung kemih. Nah, itu kita juga ada alat khusus sehingga operasi juga bisa berjalan lebih sederhana, lebih simpel gitu Pak. Jadi nggak perlu operasi yang kelihatan besar di situ. Sudah berjalan itu? Sudah mulai berjalan Pak. Di tahun ini mulai berjalan. Termasuk SDM-nya juga sudah sudah ada Pak. Sudah ada gitu urologi. Kemudian berikutnya kita juga ada dokter bedah saraf yang datang ke sini juga gitu. Sehingga akhirnya ada beberapa kasus-kasus stroke Pak. Stroke yang gangguan di kepala. Terutama kalau misalnya ada perdarahan, kita bisa tangani di sini Pak, gitu. Secepat mungkin ditangani, bisa kita lakukan di sini. Dokter bedah sarafnya bisa kerja di sini. Kemudian yang trauma-trauma, misalnya jatuh dari motor, tabrakan, kemudian kena kepala, kita juga bisa operasi di sini. Gitu. Jadi sedikit berkurang ya, apa rujukan ke Bandung? Ya, rujukannya udah mulai jauh berkurang Pak. Jauh berkurang. Jauh berkurang. Dulu kita sering sekali sementara kita kirim ke Bandung yang trauma-trauma kepala gitu. Tapi sekarang kita alhamdulillah udah sangat berkurang lah hal itu gitu. Oke. Nih Pak Haji nih, mungkin pasien masyarakat perlu mengetahui kan informasi ini kan. Iya. Kita pun baru dengar nih ada fasilitas yang luar biasa ini. Iya Pak. Di Jawa Barat itu fasilitas ini keberapa sih? Di Jawa Barat tuh fasilitas ya contoh untuk bedah saraf, bedah urologi itu sebetulnya belum banyak banyak pada belum semua rumah sakit daerah memiliki dokter bedah saraf, dokter bedah urologi gitu. Jadi alhamdulillah kalau Garut ini kita punya gitu. Selain Bandung gitu ya? Selain Bandung di Garut itu ada gitu. Kenapa harus ke Bandung? Nah itu untuk itunya. Jadi kita bisa berikan pelayanan yang lebih cepat, lebih maksimal gitu di Garut saja gitu, tidak perlu sampai ke Bandung. Gitu. Kemudian sekarang ada perubahan pelayanan terhadap pasien nih. Iya. Katanya bisa online ya? Betul, bisa online sekarang gitu. Ceritakan Pak Ji, bagaimana online? Kan kadang-kadang ada yang online tidak terbuka atau pas datang ternyata yang seharusnya pasien keseberapa. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi untuk pendaftaran online kita coba kembangkan dari sistem informasi manajemen rumah sakit Pak Cimeres kita di sini. Dulu sempat ada, cuman mungkin agak kurang aktif. Nah, saya coba untuk aktifkan Pak. Nah, baru tahun ini kita coba untuk melakukan pendaftaran online gitu Pak. Jadi tapi baru sampai ke tingkat nomor antrian sebetulnya. Oh, nomor antrian. Baru sampai ke nomor antrian gitu. Nanti ke depan ya sedikit-sedikit kita perbaiki lagi sampai nanti bisa mendapatkan pendaftaran online-nya. Jadi begitu pasien, harapan saya sih begitu pasien datang, status pasien itu sudah ada gitu, sudah ada di tempat, jadi akan mempersingkat waktu, tidak perlu nanti antri lagi. Kalau sekarang kita masih dapat nomor antriannya baru ngantri gitu. Tapi nanti ke depan kalau sudah kita lebih berkembang lagi, pengennya sih begitu nyampe udah disediakan, sudah ada nama pasien A, status pasien A juga ada di terdaftar di klinik mana gitu, sudah ada di situ gitu. Ini warga Garut nih, informasi penting. Iya. Jadi bagi warga Garut yang jauh ke RSU Dr. Slamet ini mau datang sebagai pasien, jadi
bisa membuka aplikasi ya. Ya, buka aplikasi. Aplikasi, nama aplikasinya apa? RSU Dr. Slamet Garut. RSU Dr. Slamet Garut. Jadi ada di situ bisa daftar antrian di aplikasi itu. Nah, kemudian datang ke sini itu sudah terdaftar, sudah disediakan. Jadi jangan kalau dulu kita kan berangkat langsung daftar ke RSU. Yeah. Nah, saat ini sudah disediakan aplikasinya yang memiliki HP. Iya, memiliki HP ya, itu Pak, itu jadi masalah. Tapi mudah-mudahan saya percaya masyarakat Garut sudah punya HP lagi tuh Pak. Gitu. Sudah menjadi kebutuhan primer. Betul. Memiliki rata-rata memiliki handphone lah. Handphone gitu. Nah. Apalagi selain itu Pak Ji? Nah, kita juga coba untuk mengembangkan pelayanan secara telemedicine Pak Tata gitu. Diulangi lagi? Telemedicine. Telemedicine kita coba kembangkan gitu. Dengan pelayanan telemedicine ini kita tuh bisa melayani pasien sampai jarak jauh Pak. Gitu, sampai ke pelosok-pelosok kita bisa layani gitu. Nanti kita coba untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar pasien gitu. Mau apoteknya, mau puskesmasnya ataupun klinik-kliniknya, kita coba untuk kerjasama nanti ke depan sehingga pasien yang sekiranya tidak perlu datang ke rumah sakit, tapi kita udah bisa tangani di sana gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pasien bisa konsultasi ke dokternya langsung, mengeluhkan, dokter nanti bisa wawancara, bisa lihat pasiennya langsung, kira-kira perlu obat apa, nanti disarankan untuk dokter di klinik yang terdekat pasien untuk diberikan obat-obat apa saja, seperti gitu. Nanti resepnya juga langsung dari sini, karena secara itu bisa diterima juga di apotek yang mana gitu, bisa diakui gitu itunya gitu. Ini yang sedang kita kembangkan sesuai dengan arahan dari Departemen Kesehatan, arahan dari Pak Presiden kita juga. Kita mulai ke zamannya telemedicine untuk sekarang gitu. Pak Haji ini, kalau mendengar cerita Pak Direktur, betul Pak. Sepertinya kita udah modern ya. Betul Pak. Rumah sakit kita ya, Sudah. kebanggaan Garut ini. Ya. Nah, lalu ini ada selentingan pelayanan ekstra di RSU ini. Selain medis, pasien-pasien dikunjungi oleh manajemen. Ya. Apa tuh? Gini Pak, jadi untuk kunjungan terhadap pasien-pasien oleh manajemen Pak, ini kita lakukan tuh seminggu sekali, setiap hari Selasa pagi kita rutin usaha tersebut Pak. Tujuannya pertama bahwa kita mencoba meningkatkan diri kita, mendekatkan manajemen kepada para karyawan kita yang ada di lapangan itu. Karena mungkin satu lingkungan, cuman mungkin jarang ketemu karena kesibukan masing-masing gitu. Jadi saya pengen ada silaturahmi antara manajemen dengan karyawan. Dan wadahnya itu adalah kita melakukan pengajian bersama Pak. Pengajian bersama. Tiap hari apa itu? Setiap hari Selasa pagi Pak. Setiap hari Selasa pagi. Berarti 1 minggu sekali ya? 1 minggu sekali Pak. Mungkin perlu waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit lah kita diskusi, kita ngobrol bareng-bareng dengan teman-teman yang di lapangan gitu, sambil ngaji gitu kan. Nah di situ kita bisa mencari tambahan-tambahan informasi ke kekurangan apa gitu di rumah sakit ini langsung dari para karyawan-karyawan kami di situ. Bebas, diskusi bebas ya? Diskusi bebas Pak. Gitu. Saling mengisi gitu ya? Saling mengisi, jadi kita berikan informasi tentang hal-hal apa saja atau aturan-aturan baru kepada para kami gitu. Nanti kami juga mendapatkan info baliknya, misalnya korban tentang kekurangan ruangan kita atau ketersediaan alat yang masih kurang seperti apa gitu, di situ. Nah di situ juga kita ngajak ini Pak para ustadz kita Pak, gitu para ustadz yang kita kerjasama dengan pihak Daurah Tauhid Peduli Pak, gitu di sini gitu. Jadi alhamdulillah mereka datang, ada 4 atau 5 ustadz yang datang ke sini dari pihak Daurah Tauhid. Nah dari ustadznya mungkin memberikan semacam siraman rohani ya? Siraman rohani seperti gitu Pak. Jadi menghadirkan dari luar gitu. Sama itu setiap sampai 1 minggu sekali. Sama pas minggu sekali. Di hari Selasa itu. Di hari Selasa itu. Jadi kita gilir Pak, kan kita ada sekitar 30-40 ruangan Pak. Jadi minggu ini 5 ruangan yang pertama, nanti minggu depan 5 ruangan kedua bergantian seperti gitu. Jadi ada berapa ruangan? Sekitar 30-40 ruangan.
gitu. Seluruhnya? Seluruhnya Pak, gitu ini luas sekali ini rumah sakit ini gitu. Dan kemudian di akhir acara kita bersama-sama ustadznya kita datangi pasien-pasien kita Pak, di situ kita ya ngajak berdoa bersama lah untuk kesembuhan dari pasien-pasien. Oh, ustadz itu ikut serta? Ikut serta ke ruangan, ke ruangan. Ya? Bersama manajemen? Betul. Itu rutin Pak Ji? Rutin Pak, insya Allah rutin setiap minggu hari Selasa pagi. Hanya sekarang mungkin karena lagi pandemi COVID, jadi kita sementara kita hentikan dulu gitu. Saya takut juga ustadz kita kena. Berarti sudah 2 tahun nih terhenti? Enggak, belum, baru ya? sekitar 2 minggu 3 minggu ini ya, 2-3 minggu ini. Udah terhenti gitu. Setelah ada pandemi yang kemarin ramai bulan Februari ini. Oke. Pak Haji nih terkait pelayanan, Iya. Ada berapa, kan ada kelas 1, kelas 2 ya? Iya, betul. Ada berapa tuh? Terus berapa tingkat di RT? Jadi pelayanan kami ini ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan VIP Pak. Oh, VIP ya? VIP, jadi 4 tingkat saja di situ. Tingkatnya. Cuman nanti ke depan ini dari PBPJS itu mereka minta supaya kita tidak ada kelas-kelas lagi Pak ke depan. Jadi mungkin mulai tahun 22 atau tahun 23 nanti kita itu hanya ada 1 kelas saja, satu kelas BPJS dan 1 kelas VIP itu aja. VIP. Jadi tidak ada kelas 1, 2 ya? Tidak ada kelas 1, nggak ada kelas 2, nggak ada kelas 3, semua dianggap sama gitu. Tentunya ini perlu ya mungkin untuk proses BPJS terutama Pak, kalau pasien umum sih masih bisa ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu. Untuk BPJS khusus maka tidak ada kelas gitu. Nah, satu lagi nih pertanyaan. Baik Pak. Terkait pelayanan BPJS. Iya. Nah, di luar sana masih menganggap kalau pelayanan terhadap BPJS berbeda dengan umum. Itu betul ya tidak? Oh, yaitu sebetulnya tidak betul Pak. Tidak betul, Pak. Kita di sini menganggap semua pasien sama saja Pak. Sama, ya. Baik BPJS maupun yang non BPJS kita anggap sama Pak. Gitu. Jadi apalagi BPJS ini kan tadi seperti disebutkan ini dominan Pak di rumah sakit kita ini sekitar 80-90% pasien kita pasien BPJS. Jadi artinya pendapatan kita juga 90% itu dapatnya dari BPJS gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para pasien-pasien BPJS. Nah, apalagi BPJS kan dulu mah kalau BPJS itu masyarakat menengah ke bawah. Iya. Saat ini mah tidak ya Pak ya? betul tidak Pak. BPJS juga sebetulnya bisa dinikmati juga oleh menengah ke atas Pak gitu. Oleh seluruh lapisan masyarakat bisa di Semua lapisan masyarakat juga ada ya? Ada Pak. Yang di situ. memanfaatkan BPJS kan? BPJS itu gitu. Karena ada BPJS yang bayar ya kan? Ada yang bayar betul gitu. Jadi bohong nih warga Garut kalau di luar sana ke pasien BPJS itu dilayani berbeda dengan pasien umum. Apalagi saat ini BPJS itu bukan tidak selamanya masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas pun tidak sedikit yang mempergunakan BPJS Pak Dirut ya. Betul. Oke. Terakhir Pak Dirut, Siapa? berhubung waktu nih. Iya. Closing. Iya. Sampaikan terhadap masyarakat umum terkait rumah sakit Garut yang kita banggakan ini. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Garut, kami dari RSUD Dr. Sumet Garut senantiasa setiap hari berusaha untuk memperbaiki diri kami. Kami sadar bahwa kami memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi di sisi yang lain ya kami berusaha untuk tetap meningkatkan pelayanan kami setiap harinya. Kami berusaha mencari titik-titik lemah kami dan berusaha untuk menutupi kelemahan kami ini. Semoga dengan ada kebersamaan dari masyarakat Garut, dari Rumah Sakit Dr. Sumet Garut, dan juga pihak-pihak stakeholder yang ada di sekitar Rumah Sakit Dr. Sumet Garut ini, kita bisa menjadikan Rumah Sakit Dr. Sumet Garut itu menjadi rumah sakit betul-betul menjadi idaman buat seluruh masyarakat Garut, bukan hanya masyarakat yang menengah ke bawah, tapi juga masyarakat yang menengah ke atas juga bisa sampai di Rumah Sakit Dr. Sumet Garut ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.